Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang dicintai Allah, tanpa terasa hari ini kita berada pada Jumat perdana di bulan Safar 1444 Hijriah. Itu berarti 7 bulan 3 pekan menuju Ramadan. 7 bulan 3 pekan menuju Ramadan. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan perencanaan pengurus masjid bersama dengan penyelenggara, mudah-mudahan biasanya kita sholat di sini, insya Allah 7 bulan ke depan, tepatnya bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, mudah-mudahan Jumatan kita sudah pindah ke ruang masjid yang lagi dibangun sampai hari ini. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, dalam membangun keluarga, menyuruh keluarga, membina keluarga, membimbing keluarga, kita membutuhkan suasana, kita membutuhkan kondisi. Orang-orang manajemen menyebut dengan istilah momentum. Kadang menyuruh anak kalau momentumnya tidak tepat, ya, seruan, bahkan mungkin juga bahasa yang agak sedikit keras, itu tidak akan berdampak. Maka momentum-momentum yang terbaik dalam keluarga tidak bisa kita tunggu harinya. Kita tidak bisa tunggu waktunya. Tidak kita bisa tunggu kapannya. Tapi momentum itu harus kita ciptakan. Karena hanya dalam suasana kondisi yang kondusif, apa yang kita inginkan pada anak-anak, istri, maka itu akan terwujud. Kalau doa kita dalam Quran, doanya ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu adalah doa yang paling ideal. Orang-orang yang senantiasa berdoa pada Tuhannya, ya Tuhan kami, jadikanlah aku, pasanganku, dan anak keturunanku orang-orang yang menyejukkan hati. Kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan menyejukkan hati hanyalah ketika mereka taat kepada Allah. Menciptakan suasana taat kepada Allah tidak mudah. Kadang kita punya anak 3, yang 2 taat, yang 1 sulit diatur. Kadang kita punya anak 2 aja, 1 taat, 1 sulit diatur. Ya, seperti itulah kondisinya. Nabi Nuh alaihissalam punya beberapa anak,
Tapi ada satu anak yang ternyata tidak ikut beriman kepada Nabi Nuh. Malah dia ikut termasuk orang-orang yang tenggelam. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal. Yang kata Nabi, dari golongan umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Ya, Nabi SAW pernah berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, uhibbuka." Aku sangat mencintaimu ya Muaz. Ya Muaz, la tatruka. Wahai Muaz, jangan pernah kau meninggalkan biduburi sholah, di ujung solatmu sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, kecuali kau mengucapkan doa berikut ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biasanya doa pada umumnya Nabi, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku memohon padamu. Tapi kali ini Nabi berkata, ya Allah, aku minta tolong padamu. Mana lebih kuat? Kalau pagi-pagi ada orang datang ke rumah kita sebelum jam 6 pagi. Masuk ke rumah kita, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji boleh nggak saya minta tolong? Kira-kira serius nggak orang ini? Bukan serius lagi, sangat serius. Begitulah ketika ada redaksi, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Apa yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal? 3. 1, ala dzikrika, agar selalu dapat mengingatmu ya Allah. Inilah kondisi pertama yang paling ideal menciptakan ketaatan dalam keluarga. Apa itu? Membuat keluarga selalu dalam keadaan mengingat Allah. Full zikir, bukan full AC, full zikir. Ketika orang dalam keadaan mengingat Allah, maka ketaatannya pasti terjamin. Tapi ketika orang dalam keadaan lalai daripada mengingat Allah, walaupun bapaknya kiai, bapaknya habib, bapaknya ulama, bapaknya nabi, belum tentu mereka akan melaksanakan ketaatan. Itulah sebabnya upaya pertama menciptakan momentum terbaik dalam keluarga, membuat keluarga, suasana keluarga itu selalu dalam keadaan mengingat Allah. Ini yang diwasiatkan Nabi pada orang, pada sahabat sekelas Muaz bin Jabal. Ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk selalu dapat mengingatmu. Kenapa? Fazkuruni azkurkum. Ketika kalian mengingatku, maka Allah akan mengingat kita. Inilah kondisi terbaik bagi kita orang beriman. Dalam keadaan selalu mengingat Allah. Karena ketika kita tidak mengingat Allah, apa yang terjadi? Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan kamu seperti orang-orang yang suka lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah buat dia lupa pada dirinya sendiri. Orang tua dulu kita kalau marah pada anak-anak, apa bahasanya? Dasar anak tidak tahu diri. Kenapa dia tidak tahu diri? Karena dia tidak ingat pada Allah. Diri kita ciptaan Allah. Ketika kita lupa pada Allah, maka Allah akan membuat kita lupa pada ciptaan Allah. Diri kita. Itulah sebabnya jamaah sekalian, salah satu yang kita jaga dalam keluarga adalah suasana zikir. Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, kitab yang paling tebal di antara kitab-kitab yang paling kitab turas. Beliau mengatakan di antara zikir yang tidak boleh ditinggalkan oleh keluarga adalah Bismillah. Bismillah. Saking pentingnya zikir ini, beliau katakan ketika mengomentari hadis arba'in, ya, ketika Nabi SAW menegur seorang anak
yang mengobrak-abrik ruang tamu Nabi yang sudah ada makanan untuk tamu. Nabi tidak menegurnya, memarahinya, tapi yang Nabi ingatkan kepada anak itu, ya gulam, samillaha, wahai anak, apa bahasanya? Jangan pernah kau lupa baca bismillah. Samillaha hanya pendek, bismillah. Beda dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Supaya anak-anak kita tidak lepas dalam suasana mengingat Allah. Saking pentingnya zikir bismillah, Pak, mohon maaf, di rumah ini menjadi zikir utama. Anda yang masuk ke rumah, apalagi lewat maghrib, tidak baca bismillah, maka setan ikut bersama Anda dan malam itu Anda tidur bersama setan. Masya Allah. Hanya kalimat bismillah. Sampaikan kepada istri Anda, anak-anak Anda, perempuan Anda, yang ketika mereka melepas pakaiannya tidak baca bismillah, maka setan akan melihat aurat mereka. Ketika membaca bismillah, maka setan tidak akan melihat aurat anak-anak perempuan kita, termasuk istri kita. Masya Allah. Bahkan dalam bab makan dan minum, ketika orang sudah sampai baru lupa bismillah, itu pun ada tambahannya. Apa itu? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa maknanya? Inilah yang disebut dengan menciptakan suasana selalu dalam keadaan mengingat Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, inilah zikir yang tidak boleh ditinggalkan dalam keluarga. Sebelum dia kau ajarkan yang lain, doa-doa yang redaksinya bermacam-macam, yang panjang-panjang, minimal seorang anak, dia tidak meninggalkan kalimat bismillah. Karena kalimat itulah yang membuat terlindungi dari syaitan laknatullah. Yang kedua jamaah sekalian, menciptakan suasana terbaik dalam keluarga adalah wasyukurika. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup kecuali kita dikelilingi oleh orang-orang yang tahu bersyukur. Semua pasangan yang suka menggerutu, semua pasangan yang suka mengeluh, mereka lah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Masya Allah. Mungkin inilah rahasia kenapa Nabi pernah berkata, Ra'aitu aksaru sukan min ahli nar al-mar'ah. Aku telah melihat kebanyakan isi neraka adalah wanita. Apa penyebabnya? Ibu-ibu lebih banyak taklimnya dari bapak-bapak. Ibu-ibu lebih banyak kumpul kencelengnya daripada bapak-bapak di masjid ini. Tiap pekan kenceleng ibu-ibu itu luar biasa. Ya, gerakan mereka luar biasa. Tapi kenapa wanita lebih banyak di neraka? Jawabannya li'anna aksarahunna. Karena kebanyakan wanita-wanita itu qillatu syukri ala zawjiha. Sedikit sekali berterima kasih, bersyukur kepada suaminya. Masya Allah. Hidup seorang laki penuh perjuangan. Kadang di atas, kadang berat, bahkan kadang tidak punya sama sekali. Tapi dia akan bertahan hidup. Dia akan bertahan hidup. Dia akan tetap kokoh, teguh ketika dia memiliki seorang istri yang selalu bersyukur. Yang selalu bisa menerima keadaannya. Ayah, kami tak takut tidak makan sehari 2 hari. Kami tidak takut tak makan sepekan pun. Yang penting ayah jaga apa yang ayah berikan pada kami barang yang halal. Masya Allah. Bagaimana menciptakan keluarga yang selalu taat kepada Allah. Dengan menciptakan rasa syukur. Aisyah pernah mengeluh kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa tidak cukup? Kamu harus bangun malam sampai bengkak kau berdiri solatmu. Nabi kalau qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Dosamu telah diampuni Allah. Dosamu yang lalu telah diampuni Allah. Dosamu yang nanti adalah diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh abangmu ini menjadi hamba yang pintar bersyukur? Masya Allah. Kita butuh lingkungan seperti ini. Kita butuh anak yang tahu berterima kasih. Kita butuh istri yang mengerti keadaan kita di mana saat-saat sulit seperti hari ini.
Kita bersyukur, mudah-mudahan para pemimpin bangsa menjadi para pemimpin yang contoh, yang pintar bersyukur. Ya, negeri ini negeri yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita dengan air mata dan darah. Allah mengingatkan kepada para pemimpin, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kami katakan kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami sampaikan pesan kepada para pemimpin di negeri itu agar mereka taat kepada Allah, agar mereka tidak durhaka. Fafasaku fiha, tapi mereka durhaka di dalam negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah ketetapan kami. Fadamarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi salah satu kuncinya yang terbaik, menciptakan suasana keluarga yang pintar bersyukur, masyarakat yang selalu bersyukur, bahkan pemerintah, pemimpin-pemimpin yang pintar bersyukur. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, sebelum kita bermunajat di ujung khutbah kedua, khatib menambahkan satu poin lagi. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Suasana terbaik dalam keluarga adalah ketika kita semua menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah. Di antara hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah adalah orang-orang yang dapat meringankan beban orang lain. Hari ini bukan hari-hari ringan bagi kita. Ya, isu kenaikan BBM itu telah membuat berapa banyak tempat antri. Ya, alhamdulillah kita masih berharap pemerintah menggunakan akal sehat, ya, nurani yang dalam, yang bersih, bisa melihat suasana bahwa dampak pandemik belum sepenuhnya kita pulih. Tapi bagaimanapun di tengah kesulitan selalu ada para pahlawan. Merekalah yang hidupnya tidak lagi mengukur pada diri sendiri. Mereka tidak hidup hanya pada level pribadinya, tapi mereka sudah sampai pada level untuk memikirkan orang lain. Pada titik inilah orang-orang seperti ini sampai pada puncak apa yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka hadir dan meringankan beban kesulitan orang-orang di sekitarnya. Mereka itu kadang saudara, adik ipar, orang tua, kakak paman, uwa, bibi, bahkan mungkin tetangga-tetangga terdekat kita. Oleh karena itu, mari jamaah sekalian, di tengah tingkat kesulitan hidup masih, ya, mari kita menjadi hamba-hamba terbaik, yaitu bisa meringankan beban sesama. Semoga inilah membuat keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang tercipta suasana taat kepada Allah. Sebelum menutup dengan doa, ada seorang anak lagi sarapan, ditanya oleh bapaknya, "Dek, abangmu itu tabungannya sudah sekian, tadi papa lihat di buku catatan dari sekolah. Kamu tabungannya mana, Dek? Kok selama ini ayah tidak melihat tabunganmu?" "Ayah mohon maaf dengan sangat, aku tidak menabung seperti abang yang tercatat di buku tabungan sekolah. Aku menabung dengan teman sekelasku, ayah." "Kenapa?" "Ayah tidak tahu. Sejak dia naik kelas, ayahnya sudah tidak ada lagi. Dan aku tahu keadaan ibunya seperti apa. Maka tabungan jajan itu aku berbagi dua dengannya. Semoga Allah mencatat sebagai tabungan bagiku." Masya Allah. Ternyata anak ini tidak berumur panjang. Ya, dalam kegiatan eskul berenang, anak ini tenggelam dan kebetulan memang wafat. Dan bapaknya Masya Allah marahnya luar biasa. Tapi di saat dia marah, dia mendengarkan ucapan celoteh anaknya tadi. Kelas 4 SD. Apa kata anaknya? "Aku tidak menabung seperti abang, ayah.
tapi aku menabung dengan berbagi dengan teman sekolahku yang telah wafat ayahnya. Masya Allah. Kadang di usia tertentu ada anak yang tercipta, dia mampu taat kepada Allah dengan meringankan beban teman sekolahnya. Hari ini negeri butuh orang-orang seperti ini. Kita berada di masjid yang kita cintai dalam suasana masjid darurat, dan masjid membutuhkan luar biasa pertolongan kita. Bukankah ini rumah Allah, Ustadz? Apa kita nggak biarkan aja Allah? Allah pasti menolong, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut terlibat di dalam menolong agama Allah? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak pulang dari masjid ini kecuali kita telah berkontribusi minimal mendoakan mudah-mudahan masjid ini tahun depan sebelum Ramadan sudah bisa kita gunakan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, jika Jumat ini penuh berkah, kami minta ya Allah, berikan kami kehidupan penuh ketenteraman, anak-anak yang soleh, istri yang sabar dan bersyukur ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong kami ya Allah selalu dapat mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan menjadi hamba terbaik dalam beribadah kepadamu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Jangan kau biarkan kami pulang dari masjid ini jika masih ada dosa kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa farazta. Jika kami punya kesulitan ya Allah, jangan kau biarkan kecuali kau berikan kami jalan keluarnya. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan apalagi hutang ya Allah, kecuali kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Sekiranya kami punya hajat, jamaah ini punya hajat ya Allah, kecuali kau berikan pada kami kemudahan-kemudahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.